jiwa yang biasa keluar itu tidak akan jauh soal jiwa sekitar keluar 2 sampai ke 4 soal saja yang biasa keluar di luar komunikasi terapeutik. Jadi jangan jangan sampai nanti Anda nggak paham komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik pernah kita bahas, nanti videonya akan saya berikan kepada Anda. Ya, itu videonya akan saya berikan kepada Anda. Jadi teman-teman silahkan untuk eh, belajar, materinya sudah saya siapkan semua di materi umum dan kita akan terus belajar dan nanti kalau ada yang belum, misalnya belum ada kunci jawaban, nanti akan saya sedikit perbaiki, nanti kunci jawabannya akan saya lengkapi. Nanti ya. Jadi santai saja, belajar, fokus saja, nggak usah stres. Ini belum ada kunci jawaban, ini belum jawab. Santai saja. Nanti sedikit-sedikit akan saya buatkan kunci jawaban. Kalau misalnya belum sekarang, mungkin besok saya buatkan. Oke, baik. eh Selanjutnya, oh ya untuk tryout tadi sudah untuk tryout insya Allah kita bahas nanti kita sediakan sesi khusus. Kapan ya tryout? Waktunya mungkin untuk SKB malam Sabtu ya. Kalau malam Sabtu malam Minggu begitu ya. Kapan berhentinya ya? Nantilah kita coba range kapan pemberian waktu untuk tryout itu. Baik, nomor pertama, silakan teman-teman. Nomor pertama, saya hanya punya waktu sampai pukul 8 ya. Nanti sisanya silakan dikerjakan. Nanti besok insya Allah saya berikan kunci jawabannya saya berikan. Jadi ini soalnya banyak banget, jadi tidak mungkin semuanya. Nah, teman-teman, di sini saya ngajarin. Jadi satu soal, teman-teman, satu soal ini kan soalnya panjang benar soalnya. Nah, ini Anda bisa lihat. Nah, di sini kan yang diminta adalah tanda dan halusinasi ya, tandanya. Nanti Anda bisa melihat selain tanda apa yang bisa Anda dapatkan, ciri-cirinya. Jadi Anda punya catatan SP-nya apa, kemudian tanda dan gejalanya apa, obatnya apa, dan lain sebagainya. Jadi Anda memiliki kemampuan, memiliki kemauan dalam belajar itu. Jadi jangan nunggu saya, materinya sudah saya berikan, termasuk serupa sudah saya berikan. Ya, di sini ini banyak benar yang masuk. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa yang diminta adalah apa salah satu tanda itu bicara sendiri karena masalahnya apa? Masalahnya adalah hasil halusinasi pendengaran di sini ya. Coba lihat. Halusinasi pendengaran. Kemudian yang selanjutnya nomor 2 silahkan lihat maka muka merah, tampak merah, tegang, wajah merah, tegang, bicara suara sendiri. Ini sudah perilaku kekerasan itu ya. Itu sudah seperti ini. Jadi walaupun soalnya banyak tapi ya latihan banyak namanya juga latihan tapi kalau ujiannya mudah-mudahan aja yang mudah-mudah ya. Kemudian nomor 3 silahkan. Pasiennya jarang komunikasi, setiap hari terlihat menyendiri, bergabung dengan teman-teman berarti HDR ya, HDR ya. Pastinya HDR atau isolasi sosial. Coba lihat. HDR atau isolasi sosial. Pasien terlihat sendiri tidak mau bergaul dengan sekamarnya, mungkin berbagai kegiatan di ruangan, setiap kali diajak bicara di ruangan, menjawab lebih banyak menyendiri. Berarti isolasi sosial, isos ya. Kemudian yang 4, coba lihat. Diagnosa skizofrenia, pasien nampak bicara dengan ketawa, lebih banyak berdiam diri di kamar dibanding sosial dengan temannya. Tindakan yang sesuai, kita lihat pasiennya adalah skizofrenia, bicara ketawa sendiri. Ini halusinasi, berarti yang sesuai dengan SP halusinasi berarti jawabannya adalah C, gitu ya. Jawabannya adalah yang 4 adalah C. Menghardik ya, menghardik. Itu menghardik SP berapa teman-teman? Ada yang tahu masih ingat SP berapa menghardik itu?
SP-SP-nya sudah paham ya? SP-SP-nya berapa? SP berapa itu menghardik? SP SP1, SP2. SP2 apa SP2? SP2 obat. Ya, oke. Minum obat. Oke, udah pinter ya. Udah pinter. Oh, menghardik ke satu. Oke, sip. Benar. Kemudian dilanjutkan. Lima. Lima. Ayo, mulai pengajian ya Pak Natsio. Pasien sudah 2 hari tidak mandi. Pasien mengatakan malas mandi. Kemudian pasien tidak rapi, berarti defisit perawatan diri. Ini kan sudah, kita sudah aja cari aja. Yang kunci-kuncinya ini pada sudah defisit perawatan diri. Kemudian next. Diagnosa yang dicari, dibaca dulu pertanyaannya, baru dibaca kasus. Ingat, baca dulu pertanyaannya, baru kemudian baca kasus. Apa sih? Moka. Apa sih moka? Oh iya iya iya. Menghardik obat. Bicara cuap-cuap. Ya. Kemudian sebentar ini. Nomor 6. Coba lihat cek. Anda harus berpisah berpikir cepat, jangan bicaranya jangan lelet ya. Berpikirnya jangan lelet karena satu soal hanya 54 detik. Ingat satu soal jumlah soal 100, waktunya hanya 90. Jadi eh 90 tinggal 190 bagi 100 aja. Itu artinya nggak 1 menit kan. Jadi nggak boleh lama bacanya. Jadi bagaimana caranya? Lihat pertama lihat ininya dulu nih. Lihat ini apa diagnosis perawatannya baru kemudian kita lihat ke atas. Ingin mati. Udah ingat mati berarti udah resiko bunuh diri saja. Yo, nomor 7. Pegang. Nomor 7. Nomor 7, ayo. Cek yang lainnya ya. Nomor 7 terkait dengan trihexyphenidia ya. Hexyphenidia ini jawabannya. Kemudian nomor 8. Silahkan nomor 8. Merah. Diagnosis merah matanya. Diagnosis yang diagnosis. Kemudian di borgo, ngamuk, marah-marah, berantem dengan tetangga dan lain sebagainya. Ya, dengan tetangga marah, ngamuk, berantangga, merusak kaca mobil. Berarti itu perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan. Itu sudah cepat itu lihat coba berapa soal dalam 1 menit. Kemudian ini RSJ. RSJ mengatakan malu berbicara dengan orang lain, dengan dirinya jelek hitam. Berarti HDR. Ya, pasiennya ada DR ya, nomor 9. Harga diri rendah. Oke, kalau ada di rendah. Nomor 10. Nomor 10. Apakah masalahnya pasiennya merencanakan tindak operasi berarti dia ketakutan, cemas. Lihat cemas. Apa tanda cemas? Tekanan darah naik, di atas. Itu cemas ya. Kemudian nomor 11. Lihat apa respon yang tunjukkan pada kasus tersebut. Respon loh ya. Luka kaki, amputasi mengatakan tidak mau dipotong kaki. Merasa pusing, berdebar-debar, lemas. Itu guys. Itu berdebar-debar dan lemas itu berarti itu respon psikologis ya. Berdebar-debar itu psikologis. Psikosomatis itu ya pasiennya. Kemudian nomor 12, apa pertanyaan yang harus disampaikan oleh perawat penawarkan jasa? Nah, ini pada pasien ini kita harus mencari pertanyaan terbuka. Kalau ada pertanyaan ini, berarti jawabannya adalah yang terbuka adalah ini. Bagaimana pandangan saudara terhadap saat ini? Itu jawabannya, carinya. Kemudian nomor 40, dirawat geriatrik ginekolog mengalami kanker rahim, pasien merasa malu, sedih dan malu, pasien mengatakan saya sekarang tidak bisa lagi melayani suami. Berarti itu adalah peran dia sebagai istri, peran dia sebagai istri. Ya, ini nomor 13 silakan. Nanti pertanyaannya akan saya bahas ya. Pertanyaan-pertanyaan nanti dibahas. Kemudian, jelas silakan coba lihat nomor 13. Kita soal dulu ya, nanti kepada pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti saya jawab.
Nomor 13, ayo. Nomor 13. 13, coba perlihat sekarang saya tidak bisa melayani. Ini peran. Bukan ideal, tapi peran dia sebagai istri. Kemudian nomor 18, 14. 14. Nyilang kaki. Nah, berarti apa yang harus dilakukan menghadirkan diri secara petik. Kita sudah menjadi penjelasannya sudah ya. Sudah komunikasi secara petik sudah. Nomor 15. Kenapa ini terjadi pada saya? Apa yang harus Anda lakukan? Ya. Kalau ada orang yang seperti itu, apa yang harus Anda lakukan adalah aktif learning. Anda listening, kalau learning. Listening, mendengarkan, Anda diam saja. Biar dia ventilasi. Ya, C jawabannya ya. Kemudian nomor 16. Saya semua seorang akan meracuni sampai waham, curiga. Ya, kita bisa lihat dari ininya. Kemudian nomor 17. Diagnosis perawatan kasus di atas. Luka bakar 3 hari dalam kompon luka serius pada wajah, kali itu murung, mata berulang pas makan malu. Berarti, tapi ini tidak mau dikunjungi. Ini masih kecemasan sedang ya, masih. Tapi kalau misalnya wajah lengan, tapi di sini dia malu, berarti HRDR situasional. Situasional ya. Kenapa situasional? Karena kalau wajahnya kembali baik, dia akan tidak HDR lagi. Itu logika sederhananya kayak gitu. Itu situasional. Artinya yang situasional itu tergantung situasi. Kalau situasinya membaik, maka dia akan tidak jadi masalah. Nomor 18, perempuan 28 tahun mengalami depresi berat pada saat dilakukan pengkajian, didapatkan dan menulis pesan yang keinginan untuk mati. Apakah tindakan perawatan pada kasus di atas? Berarti keinginan pengajian pernah depresi berat. Berarti kita menjauhkan dari, ini sudah depresi berat nih, menjauhkan barang-barang berbahaya. Depresi berat itu nggak mungkin kita mengungkapkan perasaannya orang lagi depresi. Lah. Mau gimana cerita yang berat-berat? Berat itu sudah nggak bisa di, diajak ngomong gitu ya. Sudah nggak bisa. Berarti kita menjauhkan dari bahaya. Ya, orang depresi nggak bisa diajak ngomong yang berat gitu ya. Kemudian yang ke-19, laki-laki 19 tahun sering keluar malam di luar sekolah orang tua menegur dan bersesi paham dengan anak tersebut. Apakah indikasi terapi keluarga untuk kasus di atas? Berarti terapi individu yang perlu melibatkan keluarga. Ini apa ini? Apakah indikasi? Nah, ini. Coba lihat yang lihat orang menunggu bersifat. Oh, ini berarti konflik orang tua dan anak. Salah saya bacanya. Konflik keluarga dan anak. Kemudian nomor 20. Saya mendengar bisikan kalau nggak tahu saya ini bodoh. Dia saya halusinasi dan persepsi. Ya, mendengar ya, mendengar. Nah, ini. 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? Kita ngebut banget kita. Silahkan ngebut banget. Ya, sebentar ya. Coba lihat hitung. Anda dapat berapa? Ingat, target Anda ada 85%. 85% target Anda ya. Silahkan yang lain teman-teman. Berapa? Dapat berapa? Silahkan teman-teman yang lainnya. Coba boleh, kalau ini terlalu cepat nggak? Terlalu cepat nggak? Karena saya ngajak Anda berlari, barusan berlari. Kenapa? Karena Anda harus berpikir
dengan cepat karena waktunya banyak soal 100, waktunya hanya 90 detik. Jadi saya membiasakan diri Anda untuk berlari ya. Jadi diajar berlari ya. Silakan kita lanjutkan nomor 21. Silakan teman-teman, silakan nomor 21 jawabannya apa teman-teman? Nomor 21 siap. Saya coba tarik napas dulu pelan-pelan supaya teman-teman juga nggak yang baru gabung. Emang nggak ada yang baru gabung? Ada ya dari P3K baru gabung. Nggak terlalu sibuk. Sibuk. Oke, silakan nomor 21 Kak. Silakan nomor 21. Kita mulai lagi. Barusan terhenti dulu sebentar ya. Oke, C. Dia terkait yang kayak benar tidak mau menunjukkan perilaku kayak gini nggak akan berarti ini psikosoial ya. Kemudian nomor 22, ada yang tahu nomor 22? Masalah apa keperawatannya mendengar suara pasien ketakutan gelisah halusinasi sudah jelas ini ya. Nggak harus dibaca panjang ini sudah jelas halusinasi. Kemudian nomor 23, apa jawabannya nomor 23 teman-teman? Nomor 23 apa jawabannya? Nomor 23 jawabannya. Nomor 23 apa tindakan yang dilakukan perawat? Kalau cari tindakan, maka kita harus cari dulu masalahnya apa. Ketawa sendiri. Ketawa sendiri berarti tindakannya adalah mengidentifikasi halusinasi. Kan nggak ada nih. Mengidentifikasi halusinasi eh, tindakan yang dilakukan oleh perawat. Belum dulu kan, belum belum restrain dan lain sebagainya. Belum. Kita harus lihat di di SP-nya. Kemudian nomor 24. Apa kondisi yang dialami kasus, kembung, mual, penemperi, berarti stres ya. Ini stres. Ini, wah, psikosomatik ya. Stres yang menyebabkan. Lihat rentang responnya ya. Lihat nomor 24 pasiennya coba lihat. Sik- ya, rentang responnya. Kemudian yang stres itu ada adaptasi dan non adaptif, adaptif dan non adaptif. Yang stres ya biasa saja, tapi kalau yang non adaptif adalah depresi. Stres yang non adaptif udah depresi. Ayo nomor 24 itu lihat coba kalau ada masalah dia masuk ke kembung berarti itu psikosomatik. Yang kalau ada pikiran maka masuknya ke badan. Kemudian silahkan, ini juga mudah banget. Kalau kayak gini soalnya mudah banget. Nomor 24 mengaruk badannya setiap malam merasa binatang. Binatang berarti perabaan. Perabaan ya. Perabaan. Nomor 26. 26 kata-kata tersinggung berusaha menahan perasaannya karena sudah tidak mungkin kan untuk menyampaikan kesalahan. Mekanisme pertahanan diri yang ada pada kasus tersebut. Apa yang ini bahasanya? Merasa tersinggung dengan kata temannya, berusaha menahan perasaannya karena situasi tidak memungkinkan untuk menyampaikan kesalahan. Berarti represi ya, karena tidak mungkin berarti dia merepresikan. Represi. Regresi itu seperti anak yang sesuai perkembangannya tidak sesuai dengan perkembangannya menurun regresi. Kompensasi, kalau kompensasi merubah dari satu ke yang lainnya. Rasionalisasi itu mencoba membuat alasan-alasan yang masuk di akal. Kalau rekayasi, rekasi formasi pembentuk yang lain. Artinya membentuk tindakan. Kalau saya gagal di ini, maka saya jadi pengusaha. Itu ada rekasi formasi.
Kemudian nomor 27, apakah pendekatan teori model ini nggak akan ada kayak gini. Nomor 27 nggak akan ada, tapi untuk soal, eh, ulangi. Kalau regresi, dia menurun kemampuannya, misalnya dia sudah bisa toilet training, tapi dia tidak bisa, berarti dia menurun perkembangannya. Kalau kompensasi, mengganti, ya, mengganti kompensasinya. Dia kalau tidak bisa ini maka begini, diganti dengan yang lain. Kompensasi mengganti yang lain. Kalau saya tidak jadi PKK lah nggak apa-apa, saya jadi honorer juga. Misal kalau saya di CPNS nggak apa-apa jadi honorer juga. Itu ada bentuk kompensasi, kompensasi terhadap dirinya. Gitu ya. Kalau misalnya rasionalisasi, rasional membuat supaya lebih rasional. Bedanya dengan rekasi formasi, dengan kompensasi, kalau rekasi formasi adalah penghilangan bentuk. Bentuk itu lebih cenderung kepada merubah dari tujuan utama ke tujuan yang baru. Kalau yang tadi, walaupun sama-sama tidak lulus, tapi masih dulu dalam koridor bahwa dia adalah pegawai. Kalau ini, kalau misalkan rekasi formasi, kalau nggak jadi CPNS, maka saya jadi pengusaha kan beda banget. Tapi kalau yang kompensasi, alah, kalau misalnya saya nggak di sini ya udah. Kalau saya nggak laku jualan ini, maka saya jualan ini. Itu kompensasi. Kayak kompensasi ini aja, kompensasi gas gitu ya. Kalau Anda nggak dapat bantuan, dicabut subsidinya, maka diberikan apa? Diberikan gas gitu ya. Nah ini kita konseptua interpersonal ya. Ini interpersonal. Kemudian nomor 28, diagnosanya diabetes, luka gangren, mengatakan putus asa, malas melakukan kegiatan, tidak ingin melakukan interaksi siapapun, tampak sedih kondisinya, masa depannya suram. Berarti ketidakberdayaan, ya, ketidakberdayaan. Kemudian 29, kalau 29 nih, kalau ini saya nanti cek ulang ya, tapi di jawaban ini katanya ini. Coba dicek ulang. Ada yang di rumah sakit jiwa nggak nomor 29? Nomor 29 ada nggak? Nomor 29 di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa ya. Nomor 30 silakan. Saya pelan-pelan berarti ya. Biasanya target kita 30 biasanya. Kalau ada soal banyak itu bonus aja buat Anda. Tapi bonus juga kalau nggak tahu jawabannya bingung kok, coach katanya. Interpersonal, nomor 27. Nomor 30, ini jiwa, bunuh diri, kaji pasien sendiri, senyum, pasien jarang berinteraksi dengan orang lain, menyendiri. Masalah utamanya, apa kira-kira? Masalah utamanya. Nomor 30. Nomor 30, ayo nomor 30. Nomor 27 kenapa sih 27? Kalau 27 teori interpersonal nggak akan ada teman-teman. 27. Nanti aja ini dikasih kok. Jawabannya dikasih yang sudah saya tandain saya kasih nanti. Ya, nanti saya kasih ya. Tenang, nggak akan ketinggalan, tenang. Nanti saya kasih, jadi sudah tandain. Ya, kemudian nomor 30, ya nanti sabar ya. Sabar, sabar. Nomor 28, 28 mana? Ini pasiennya kan menunjukkan tidak berdaya. Dari mana lihatnya? Oh sedih, masa depan suram. Ya, nanti diagnosa ada di pembelajaran diagnosa perawatan bedanya dengan keputusasaan, ketidakberdayaan itu apa bedanya nanti saya jelaskan ya. Coba, coba cari cek putus asa atau tidak berdaya. Nggak apa-apa, kita koreksi aja. Takut saya salah. No. Nomor 28, ayo. Nomor 28 orang jiwa, orang di jiwa. Teori putus asa enggak ada masalah diagnosanya. Putus asa enggak ada diagnosa keperawatan putus asa. Coba cek ya, coba cek di SDKI atau NIKNOK, silakan dicek. Udah enggak diagnosa tidak keputusasaan. Cari yang diagnosa yang tanya diagnosa.
Jangan pakai asumsi ya, jangan lupa, jangan pakai asumsi. Coba cek, nanti saya juga cek ya. Nomor 24 ada ya? Ada, oke. Nanti coba kita lihat nanti ya. Nanti kita tandain ya, kode 88. Oke, sip. Terima kasih. Clear ya? Berarti ada ya, itulah. Clear ya, Mas Bobi? Berarti kita pilih keputus asaan ya. Oke, kode 88. Oke, nomor 29. 29 nggak masalah ya? Ini ya. Nggak masalah. Kalau jiwa saya boleh nanya. Kalau di KMB nggak ada yang nanya. Kalau KMB kan domain saya. Oke, nomor 30 apa? 30. Kalau di jiwa saya akan nanya. Kalau nggak bisa, biarin aja daripada salah. Nomor 30 apa ini? Bicara sendiri senyum. Ah, itu udahlah. Halusinasi. 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 Kemudian nomor 1 sampai 30 benar berapa? Nih, 1 sampai 30 benar berapa? Silakan dari 1 sampai 30 benar berapa? Silakan dapat berapa teman-teman? Dapat berapa? Wih, 24, 28, 24, 28, mantap wih. Riwayat dulu kan bukan gejala sekarang contoh gejala. Oke, ingat perawat itu adalah di here and now, di sini dan sekarang, di sini dan sekarang. Next, kita nomor 31. Here and now. Nomor 31, silakan nomor 31. Wah, sudah tidur, tidak berpikir lainnya. Ini tidak dapat berpikir, sudah menyempit, berarti kecemasan berat. Berat ya, sudah tidak berpikir. Nggak panik, bukan panik. Kemudian di sini coba lihat nih teknik komunikasi nih. Pasien, mahasiswa diam, senyap. Maka kalau ada diam, perawat dia diam, maka jawabannya kita juga diam. Kenapa diam? Diam itu untuk menentukan, mengkonsolidasi otak ya, otak kita apa yang dipikirkan dan lain sebagainya itu membuat kita diam lagi. Ya itu diam ya. Kemudian nomor 33, Sumedang mengatakan mempunyai alat kelaminnya di depan. Itu namanya apa itu? Eksibisionisme. Suka memperlihatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Eksibisionisme. Nomor 34, ayo. IKJ menyendiri pojok ruangan tidak mau bicara dengan pasien lainnya. Untuk ada kasus berarti kan tidak pasien pojok, tidak bicara, pas tertawa sendiri. Oh, berarti halusinasi. Maka cari masalahnya apa, nanti cek di ini loh masalahnya keluhan ketawa sendiri. Nih. Oh, ini kok panas lagi? Nih, mana yang halusinasi? Mengontrol cara halusinasi dong. Maka ditanya dulu Ini beneran lagi masalahnya nongolin lagi apa? ada apa? Ada ke depan TV. Masalahnya apa? Kemudian 35.
35. Ayo, silahkan 35. Ayo, nomor 35 apa? 35. Coba cek. Saya nggak kalau jiwa, saya harus tanya. Here and now ya. Kalau ISOS, iya ya tetap aja. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Nomor 35, jika menggunakan perlengkapan periksa dulu pendengaran dan gunakan simbol untuk berkomunikasi. Ya, ini lebih mudah. Kemudian nomor 35, pernyataan berarti terkait dengan autonomi ya, autonomi ya. 35D, 35D. Nomor 37, pasien stroke, dengan kesadaran kompos mentis, paralisis, nefropasialis, mengalami gangguan antara bicara, teknik komunikasi harus dilakukan oleh perawat. Ini pasiennya mengalami paralisis nefro, berarti wajahnya yang tidak bisa ya, wajahnya yang nefropasialis, wajahnya yang mencong-mencong ya. Artinya juga terkait dengan kemampuan lidah untuk membentuk suara. Nah, itu ya. Berarti ini jawabannya adalah di mana? Nomor 37 B atau A? Karena dia ini kan dia parsialis sehingga mengalami gangguan dalam bicara. Karena dia nggak bisa bicara, nggak bisa ini menerima pasien secara non-verbal seperti suara, nada suara dan Anda memegang peranan dalam bermakna. Gunakan bahasa sederhana dan bicarakan dengan perlahan untuk memudahkan kalian membaca pikiran. Nah, ini lebih cenderung ini. Coba cek coba ya. Analisis ya coba. Kalau saya B sih. Kalau saya B. Ya, coba cek nanti saya cek ulang ya nomor 37. Nomor 38 sekarang. 38. 38. Pengkajian pasien lansia 80 tahun sumber uri pasien mengalami gangguan dalam proses pikir menggunakan teknik komunikasi kena pada lansia. Teknik komunikasi dengan lansia kondisi di atas. Proses pikir loh ya. Proses pikir lansia di atas. Berpikirnya rendah, kemampuan berpikirnya hindari menggunakan ini ya. Jawabannya hampir mirip lah dengan yang tadi. Nomor 39, nomor 39, sentuhan, teknik mengkomunikasi setiap sentuhan yang dilakukan oleh lansia digunakan pada gangguan penglihatan. Kalau sentuhan ke penglihatan, ya kapan orang yang bisa lihat harus disentuh? Nomor 40, prinsip komunikasi yang dilakukan oleh perawat, merasa keluhan pada lansia, kehangatan, kelembukan, menenangkan pasien berarti ini dia pada pasien apa kelembutan, penuh sikap ya, sik atau keterampilan komunikasi, sikap atau keterampilan, ayo ini lembut, hangat, nah itu adalah ini keterampilan komunikasi. 1 sampai kita sampai berapa ini? 50, 60 ya. 60. Oke, kita sudah sampai 40. Nanti soal yang 60-nya 40 41 sampai 60 saya berikan nanti jawabannya. Tapi Anda diisi dulu ya, diisi dulu supaya nanti kunci jawabannya akan saya berikan ke Anda. Nanti tapi setelah jam 9 ya. Setelah jam 9 atau jam 10 saya berikan di grup. Termasuk materi yang ini akan saya berikan. Setelah ini saya undur diri dulu. Rekaman nanti setelah pukul 10-an saya share atau enggak pagi. Kalau enggak sekaligus dengan besok. Materi rupa nanti akan saya share juga. Rupa 21 sampai rupa berapa itu akan saya share dulu ya.
Terima kasih untuk malam ini. Besok kita sesuai dengan jadwal biasa. Untuk besok masih ada pagi. Ya, nanti kita bahas ya yang belum dibahas. Pagi nanti eh apa? Pukul 5 kita bahas tentang apa? Tentang maternitas ya, tentang maternitas. Besok kita membahas maternitas. Pagi jam 5 ya. Cek aja di materi umum, ceknya di materi umum ya. Siap. Demikian teman-teman. Terima kasih. Ya, nggak malam, nggak kok. Kalau yang SKB cuma pindah karena saya ada jadwal tadi. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat mainan.